Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi berjumpa dengan saya Dede Sentosa dalam program Cirebon Mengaji, Memuliakan kembali Maghrib Mengaji. mantap, yang dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa RCTV Lakapadane dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa di tema yang insya Allah pada sore kali ini akan mengangkat tema keutamaan membayar zakat. Nah, tentunya pemirsa semuanya, saya menghimbau kepada pemirsa juga untuk silahkan membuka Al-Quran supaya kita semua bisa bersama-sama membaca Al-Quran dan merenungi, menghayati isi kandungan daripada yang akan kita bacakan di kesempatan sore kali ini. Dan Alhamdulillah telah hadir di tengah kita semuanya Kang Sigit Nur Hendi. Selamat sore Kang Sigit. Selamat sore. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini udah berjalan puasa begitu panjangnya. Bagaimana ini memaknai puasa di kegiatan sore kali ini? Ya, puasa ini tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan. Justru di bulan Ramadan ini kita tetap untuk beraktivitas, terutama dalam hal meningkatkan kualitas ibadah kita untuk senantiasa kita tingkatkan. Ya, jadi tetap semangat gitu ya Kang Sigit ya untuk memaknai aktivitas bulan Ramadan sepanjang hari di selama bulan Ramadan ini. Dan pemirsa, sebelum kita lanjut ke tema yang akan kita bahas di kesempatan sore kali ini, silahkan kepada jamaah untuk membuka Al-Qur'annya di surat At-Taubah ayat 103 dan 160. Saya sampaikan juga kepada pemirsa, silahkan untuk membuka Al-Quran di surat At-Taubah ayat 103 dan 160. Saya serahkan kepada Kang Asep untuk memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran untuk tema kegiatan sore kali ini. Waktu dan tempat disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Baik, saya persilahkan kepada jamaah dan pemirsa semuanya untuk membaca surat At-Taubah ayat 60. Kang Asep silahkan dipimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih sudah membacakan ayat suci Al-Quran
pada surat At-Taubah ayat 103 dan ayat 60. Pemirsa RCTV Lakapadane, tentunya kita akan mengulas ya daripada makna yang insya Allah terkandung dalam surat At-Taubah tersebut yang sudah dibacakan oleh jamaah Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz. Dan kepada pemirsa, silahkan menyaksikan pemaparan pemateri makna daripada yang akan disampaikan oleh Kang Sigit Nurhendi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Pada para pemirsa RCTV Lakapadane dimanapun berada, dan jamaah Yayasan Perguruan Islam Al-Mumtaz Karangsembung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan rangkaian bulan Ramadan ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Saya ingin mencoba sedikit menjelaskan terkait dengan tema kali ini, yakni keutamaan membayar zakat. Bahwa zakat ini merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa Ramadan, di mana hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Zakat yang kita tunaikan ini tidak akan membuat kita miskin, malahan orang yang berzakat akan ditambah rezekinya dan hartanya jadi lebih berkah. Bahkan cuma memiliki keutamaan untuk harta, zakat juga mampu menghapuskan dosa-dosa kita semua ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ini ada dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Baik Kang Sigit, nampaknya kita jeda terlebih dahulu ya Kang Sigit. Dan pemirsa RCTV Lakapadane, kita jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana untuk tetap ada di channel program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang diselenggarakan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa RCTV Lakapadane, kita lanjutkan kembali ulasan daripada makna yang sudah kita baca semua ya. Tadi ayat suci Al-Quran di surat At-Taubah ayat 103 dan ayat 60 yang tadi sudah diulas nih artinya oleh beliau Kang Sigit Nurhendi. Selanjutnya kita akan menyimak bagaimana pemaparan lebih jelasnya daripada makna ayat yang sudah kita bacakan bersama-sama. Mangga Kang Sigit untuk menjelaskan ayat yang sudah dibacakan oleh kita semua. Terima kasih. Saya ulangi kembali bahwa apa yang kita ketahui bahwa zakat itu ada dua, yakni zakat fitrah yang bisa kita tunaikan pada saat bulan Ramadan sebagai penebus dosa dan sebagai penyempurna dari ibadah puasa Ramadan kita. Yang kedua adalah zakat mal, zakat penghasilan atau zakat benda, harta benda kita, di mana seseorang yang memiliki penghasilan dan kelebihan sesuai dengan nisabnya dan haulnya. Di dalam ayat At-Taubah 103 dikatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi ambillah zakat dari sebagian harta kita untuk mensucikan. Sebagaimana makna dari zakat itu, salah satunya adalah untuk mensucikan. Maka di sini banyak sekali keutamaan kita di dalam membayar zakat. Yang pertama adalah membayar zakat sebagai penyempurna agama. Ketika zakat itu menjadi bagian dari rukun Islam itu, di mana di beberapa ayat sering kita temukan bahwa perintahnya zakat itu beriringan dengan perintahnya sholat. Maka ini zakat menjadikan sebagai penyempurna di dalam agama. Selanjutnya keutamaan zakat ini juga adalah sebagai mensucikan dan menambahkan harta. Sebagaimana makna dalam ayat ini adalah tahiruhum, untuk mensucikan dari harta kita ya, dan untuk menambahkan harta kita, di mana setiap harta yang kita belanjakan di jalan Allah tidak akan semakin berkurang, malah justru akan semakin bertambah ya. Kemudian keutamaan zakat ini sebagai adalah ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita miliki
apa yang ada di dunia ini senantiasa hakikatnya adalah milik Allah, dan kita diperintahkan untuk dibelanjakan di jalan Allah. Maka ketika orang menghambat untuk mengeluarkan zakat ini, untuk menunda-nunda, maka ini adalah sebuah ancaman manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang bisa mengeluarkan zakat, infak, sedekah ini sebagai upaya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas keutamaan yang lain adalah zakat ini dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan seorang hamba atas perintahnya Allah untuk kita untuk mengeluarkan dalam sisa ibadah harta. Kemudian yang terakhir, bahwa keutamaan zakat ini adalah akan mendatangkan keberkahan untuk kita, keluarga dan hartanya justru akan diberikan keberkahan. Kalau sudah diberi keberkahan sebagaimana ayat yang dijelaskan dalam At-Taubah surah 3, akan mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa kepada siapa orang yang telah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kang Sigit, penjelasan yang sangat luar biasa ya. Tentunya para jamaah sekalian nih mulai penasaran sekarang ini. Apakah zakat itu bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya? Memang betul-betul real untuk kita sebagai masyarakat di lapangan atau seperti apa? Dan tadi sudah disampaikan oleh beliau sedikit ulasan terkait zakat itu sendiri. Oleh karenanya, supaya memperjelas ya daripada apa yang sudah disampaikan oleh Kang Sigit, silahkan saya buka termin pertanyaan buat jamaah nih yang mau bertanya tentang zakat. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Karim Malisi. Saya akan bertanya kepada Pak Yai Sigit, mengapa kita harus mengeluarkan zakat di lembaga seperti Bajnas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi tahan dulu ya Kang Sigit ya. Kita akan jawab ulasannya nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di RCTV ada di program Cirebon Mengaji, Membudayakan Kembali Maghrib Mengaji. Pemirsa RCTV Lakapadane dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah berada di segmen terakhir ya. Oleh karenanya tadi ada sedikit pertanyaan ya, ada satu pertanyaan dari jemaah kita terkait materi saat ini ya, tentang zakat fitrah itu sendiri. Yaitu pertanyaannya tentang kenapa kita harus membayar zakat di lembaga seperti Bajnas. Nah, monggo Kang Sigit bisa memberikan jawaban lengkap dan gamblangnya supaya kita semua dapat memahami dengan mudah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kita harus mengeluarkan zakat ini di lembaga seperti zakat? Padahal kita bisa langsung memberikannya kepada mustahik. Setidaknya ada 4 alasan kenapa kita harus membayar zakat ini di lembaga. Yang pertama, kalau kita tilik dari sejarah Islam, dengan sejarah Islam, bahwa pengelolaan zakat ini dilakukan secara kolektif melalui lembaga, di mana di zaman Rasulullah dan para sahabat ini pembayaran zakat ini dilakukan secara kolektif melalui Baitul Mal. Nah, ini kita kalau lihat sejarahnya memang melalui lembaga. Yang kedua, alasannya adalah mengeluarkan zakat melalui lembaga seperti Bajnas ini adalah lebih praktis dan memudahkan, karena terjamin tepat sasaran dalam pengeluaran zakat dibandingkan dengan disalurkan sendiri gitu. Yang ketiga, tentunya kenapa kita harus bayar zakat di lembaga, karena syiar keteladanan bagi mereka yang belum berzakat ya. Karena ini perintahnya Allah, bukan untuk ria apa, tapi menjadi keteladanan. Di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya duta zakat. Baik duta zakat itu para pemimpin daerah, para pengusaha, para tokoh agama, dan tentunya para pedagang dan sebagainya. Ini memberikan keteladanan kepada yang lain bagi yang belum mengeluarkan zakat atau sudah mengeluarkan zakat tetapi secara personal langsung kepada mustahik. Nah, yang keempat alasannya adalah
dana terhimpun ini bisa dialokasikan secara proporsional dan bisa dilakukan sesuai dengan pemberdayaan. Kalau kita memberikan zakatnya kepada mustahik langsung, ini tidak ada optimalisasi. Tapi ketika zakat ini dibayarkan melalui lembaga, ini bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, pemerataan, dan berbagai program. Bisa beasiswa, bisa rumah tidak layak huni, bisa terkait dengan keagamaan, terkait dengan juga fakir miskin dan sebagainya. Maka menyalurkan zakat kepada lembaga lebih merata, lebih proporsional, dan tidak sekedar kita memberikan secara konsumtif dan cuma-cuma saja, tetapi berjangka panjang. Contohnya adalah kalau kita lihat dari maqasid syariahnya zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, cara untuk mengentaskan kemiskinan yang paling utama adalah melalui pendidikan. Maka kita alokasikan zakat yang terkumpul itu dialokasikan untuk pendidikan, baik beasiswa santri, beasiswa para pelajar, beasiswa mahasiswa, maupun kepada lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan, kita tidak hanya sekedar memberikan bantuan sembako, tetapi juga terhadap pemberdayaan ekonomi. Setidaknya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah M2M. Dari mustahik tahun ini diharapkan tahun depan menjadi munfik. Kalau sudah kita munfik, orang yang bisa berinfak diharapkan tahun depannya lagi menjadi muzaki. Jadi kita menjadi orang-orang yang bermental memberi, tidak hanya orang yang menjadi mustahik saja. Itu setidaknya ada 4 alasan kenapa harus disetorkan kepada lembaga. Ya, baik, terima kasih Kang Sigit, luar biasa. Itu alasan utamanya ya, Bapak-bapak sekalian dan RCTV, pemirsa RCTV dimanapun berada. Maka ayo kita membayar zakat di lembaga resmi seperti Basna itu sendiri, karena kebermanfaatnya sangat luar biasa, banyak sekali. Nah, Kang Sigit, mohon kiranya memberikan konklusi ya Kang Sigit ya, ringkasan daripada tema kali ini terkait keutamaan membayar zakat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kemudian melaksanakan zakat itu sendiri. Baik, yang pertama kita harus memiliki mindset bahwa orang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah tidak menjadikan kita miskin, tetapi justru itu akan bertambah dan akan memberikan keberkahan. Dan tentunya ada beberapa keutamaan di dalam kita mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah sebagai penyempurna agama, di mana perintahnya zakat banyak beriringan dengan perintah-perintahnya sholat, aqimus sholah wa atuz zakah. Yang kedua, zakat ini sebagai ampunan dosa kita terhadap Allah, di mana kita tidak merasa memiliki apa yang kita punya, tetapi senantiasa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah, maka dibayarkan di jalan Allah. Yang ketiga, zakat ini memberikan ketenangan jiwa, keberkahan kepada orang yang telah mengeluarkan zakat ini. Maka di bulan Ramadan ini, di bulan zakat ini, kita mengajak kepada kaum muslimin untuk meningkatkan apa yang menjadi kewajiban zakat ataupun infak dan sedekah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih, sangat luar biasa penjelasannya. Dan ada salah satu program yang sangat luar biasa dari Basnas itu sendiri, yaitu M2M ya Kang Sigit. M2M, betul. Dari muzaki, dari mustahik kepada munfik, bahkan menjadi muzaki. Subhanallah. Jadi kenapa alasan utamanya membayar zakat lewat lembaga itu, sehingga si muzaki tersebut, mustahik tersebut kemudian nanti bisa menjadi seorang muzaki atau munfik. Luar biasa sekali. Pengentasan program kemiskinan begitu ya Kang Sigit ya. Baik pemirsa RCTV Lakapadani dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah ada di sesi terakhir daripada segmen kita di Cirebon Mengaji. Oleh karenanya tetap stay di program kami Cirebon Mengaji, memberdayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan akan dilaksanakan di jam yang sama dan di waktu yang sama selama bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.